Sobat Nusantara, selamat datang di Halo. Obses, obrolan sesama CPNS. Ruang ngobrol kita untuk melihat Indonesia dari sudut pandang yang lebih dekat, lebih hangat, dan pastinya lebih bermakna buat kita para pelayan publik. Betul, karena sebagai CPNS, kita tahu Indonesia bukan hanya sekedar nama negara di atas kertas birokrasi. Setuju Kak, bagi kita Indonesia itu adalah cerita, warna, dan juga pengabdian. Dia adalah wajah-wajah yang berbeda dari Sabang sampai Merauke, namun punya satu rasa cinta tanah air. Di episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat relevan buat kita semua, yaitu visualisasi bangsa, menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa dalam rangka kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Wah, menarik banget. Kita akan bedah gimana visual, gambar, simbol, media, sampai konten digital yang sampai bisa membentuk cara kita semua mencintai Indonesia. Ayo kita gas. Yuk. Sobat Nusantara, di era digital sekarang ini, kita setiap hari disuguhkan berbagai visual. Sebagai CPNS yang juga aktif di media sosial, kita sadar nggak sih kalau visual ini berpengaruh banget ke cara kita memandang bangsa sendiri? Wah, benar banget sih itu. Visualisasi bangsa itu kan sebenarnya bentuknya banyak ya. Mulai dari foto keindahan alam, sampai potret semangat gotong royong yang ada di masyarakat. Ya, benar banget termasuk konten prestasi anak bangsa yang sering kita lihat. Itu semua bukan sekedar gambar, tapi identitas kita. Dan bagi kita di pemerintahan, simbol-simbol kebangsaan seperti bendera merah putih dan Garuda Pancasila itu adalah jati diri kita yang harus kita jaga visualnya agar tetap sakral namun tetap dekat gitu di hati masyarakat. Iya, benar banget. Lalu gimana sih caranya kita menceritakan Indonesia melalui visual supaya maknanya ini sampai ke masyarakat? Kalau menurut saya, visualisasi yang tepat itu harus mampu membangkitkan rasa bangga dan menguatkan identitas nasional kita sebagai bangsa yang besar. Aku ngerasain banget sih Kak. Jadi bayangin video-video pendek tentang anak-anak di pelosok negeri yang mereka semangat belajar. Nah, visual yang kayak gitu tuh sering kali lebih kuat ngaruhnya daripada beribu regulasi di Indonesia. Betul banget sih itu, Kak. Satu potret keberagaman budaya yang harmonis. Seringkali itu lebih kuat ya kesannya, tuh. Dan cukup mendalam dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Ya, benar banget teman-teman. Jadi visual itu adalah alat untuk menumbuhkan empati dan rasa memiliki sebagai satu bangsa. Ya, setuju banget nih. Nah, kita ini kan termasuk generasi muda nih di dunia kerja sekarang. Gimana sih perannya kita dalam visualisasi bangsa? Karena kita pengguna terbesar nih ke media visual atau media sosial, jadi bisa jadi alat penting nih buat kita untuk nanamin rasa cinta tanah air kita. Bisa lewat konten kreatif, bisa juga lewat film pendek atau video pendek atau poster digital gitu. Yang nilai-nilai kebangsaannya bisa disampaikan dengan cara yang lebih fresh dan juga lebih menarik, lebih relevan gitu sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi cinta tanah air tuh nggak melulu soal pacara aja ya. Persis Kak, bisa jadi lewat hal-hal simpel kayak menghargai perbedaan, memakai produk lokal, terus menyebarkan konten-konten positif tentang pelayanan publik kita misalnya. Oke. Oke, jadi intinya kita tunjukkan wajah Indonesia yang progresif, yang nyata melalui visual kita sehari-hari begitu. Oke. Datang dekat ibu bawa kepiting dua ekor Jajah bundel melengap pijak hidung gigi rongga Sapi ketawa dulu dipancung rajut tunggal Sinangga tulu, tulu, tulu Sinangga tulu, tulu, tulu Sinangga tulu, tulu, tulu Sinangga tulu, tulu, tulu Sinangga tulu Ayo mama, jangan mama marah beta Dia cuma
Ini ada beberapa hal yang sering ditanyakan nih sama Sobat Nusantara. Pertanyaan yang pertama itu, mengapa visualisasi bangsa penting buat menumbuhkan cinta tanah air? Ah, oke. Mungkin karena visual itu mampu menyentuh emosi secara langsung. Saat kita melihat visual yang kuat, akan muncul rasa bangga itu tuh sebagai bagian dari diri kita, dari bangsa ini begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Bagaimana peran kita sebagai generasi muda sekaligus CPNS? Menurutku Kak, kita tuh merupakan kreator dan juga penyebar. Jadi bisa lewat konten-konten di media sosial. Nanti kita bisa jadi duta untuk memperkenalkan wajah positif Indonesia di masyarakat luas gitu. Oke, terima kasih Kak Harum. Pertanyaan terakhir nih, apakah visualisasi bangsa ini cuma soal budaya dan alam? Hmm, tentu saja tidak sih menurut saya. Betul itu semua mencakup nilai dan karakter bangsa seperti toleransi, inovasi, dan juga semangat kerja keras kita sebagai pelayanan masyarakat. Oke, Sobat Nusantara, itu dia tadi em, Hmm. segmen sesi tanya jawab. Jadi Sobat Nusantara, mencintai bangsa itu bisa dimulai dari cara kita memandang dan menceritakannya kembali melalui visual yang positif dan juga membangun. Oke, ya, mari kita sama-sama jadi bagian dari kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Ya, tampilkan terus wajah Indonesia yang beragam dan hangat. Dan pastinya penuh harapan untuk masa depannya lebih baik. Jangan lupa buat konten positif hari ini ya teman-teman. Oke, saya Kintan dan rekan-rekan saya di Obses pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Salam Nusantara. Salam Salam Nusantara. Nusantara.